Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Selamat pagi dari sini. Masih bersalju dan semakin banyak dan ini membuat moda transportasi ya di negara ini memang kalau ada situasi sedikit terkait dengan alam, moda transportasi itu langsung terganggu. Apalagi dengan situasi seperti ini, sangat-sangat terganggu. Semoga Sobat Football United dimanapun sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Oke, Ruben Amorim diselesaikan, dipecat, dan kabar ini membuat perdebatan ataupun juga diskusi apakah ini memang keputusan yang baik. Ada beberapa nampak happy ya dengan selesainya Ruben Amorim ini. Dari kolom komentar di sosial media juga ada beberapa komentar seperti itu, pendapat ya. Mata gua kering guys. Tapi sebagian besar memang kaget dan tidak menyangka. Oh ya Sobat Football United yang belum follow Instagram gua, GUST_Football United, dan yang belum follow X gua, Gus_NEG, GUST_NEG. Lalu Sobat Football United yang suka UFC, gue juga ada channel untuk UFC, Sobat UFC. Terima kasih dukungannya. Balik lagi ya, jadi ya apakah ini keputusan yang tepat, keputusan yang keliru? Kalau terkait dengan keputusan yang tepat atau keputusan yang keliru, ya harus dilihat dulu selanjutnya seperti apa. Menurut gue seperti itu. Memang ada pendapat yang menyebutkan ya kita sudah mulai berproses. Astagfirullahaladzim, gatel banget. Kita sudah mulai berproses. Terlihat bagaimana mental karakter dari para pemain semakin baik. Walaupun ada kelemahan menurut gua di sisi teknis ya, sistem permainan misalnya, dan tentu saja hasil. Tapi ada banyak yang melihat sudah ada progres. Yang happy dengan pergantian ini menilai ya Manchester United ini terburuk dengan Ruben Amorim. Raihan hasil misalnya rata-rata poin yang dikumpulkan ini adalah yang terendah ya dari semua manajer setelah Sir Alex Ferguson. Bahkan musim lalu berada di peringkat ke-15. Ini kan bagi fans, mungkin sebagian besar fans membuat frustrasi. Tapi mungkin bagi beberapa yang lain yang memang mengerti situasinya, ya menganggap ini memang mungkin sesuai dengan yang di planning atau direncanakan oleh Ineos. Maksud gue musim lalu ya, dimana Manchester United memang, kalau gue lebih menilai ya memang wajar peringkat ke-15. Ini sesuatu yang sudah direncanakan sama Ineos gitu loh. Artinya Manchester United tidak sampai degradasi. Mereka fokus betul di Europa League. Lalu mereka ingin supaya Ruben Amorim itu mempersiapkan tim untuk musim depannya lagi, yaitu adalah musim ini. Dengan yaitu tadi ya, mereka yang menyetujui bahkan mendesak, garis miring memaksa datang Ruben Amorim di tengah musim dengan membayar kompensasi lebih banyak, yang pada akhirnya tidak terlaksana juga rencana tersebut karena Ruben Amorim tidak sampai penuh ya kan musim ini. Gua melihat secara keseluruhan proses ini membuat Manchester United mundur atau setidaknya jalan di tempat. Ada satu hal lah ya, kenapa gue bilang seperti itu. Ada sebuah fakta menarik yang disampaikan oleh Fabrizio Romano juga di Instagram ya, 13 tahun 10 manajer di Manchester United. Jadi selama 13 tahun ini bayangkan ada 10 manajer. Ya 10 manajer itu memang termasuk nama-nama interim, tapi ya faktanya memang
13 tahun setelah Sir Alex Ferguson ya, ada 10 manajer. Dan menurut gue ini menunjukkan ya bagaimana nggak jelasnya Manchester United sebagai klub sepak bola. Padahal nama-nama yang mereka datangkan, walaupun setelah selesai banyak yang berpendapat dia tidak pantas karena A, B, C, D. Nama-nama tersebut bukan nama-nama sembarangan. Nama-nama yang menurut gue memiliki memiliki catatannya masing-masing, memiliki reputasinya masing-masing. Siapapun itu menurut gue, terutama pelatih-pelatih yang didatangkan secara permanen ya. Kalau yang interim kan ya karena selesai lalu mungkin ada yang asistennya sebelumnya atau tapi yang jelas yang didatangkan secara permanen yang Manchester United akhirnya bayar kompensasinya. Coba bayangkan Manchester United ini semua manajer setelah Sir Alex Ferguson yang datang yang statusnya permanen berakhir dengan klub ini membayar kompensasi. Ini sesuatu yang menurut gua nggak jelas ya. Tidak jelas. Dan apakah ini akan bergulir lagi? Artinya terus seperti ini ya. Maksud gue adalah yang selanjutnya pun juga akan ya tidak ada jaminan. Selanjutnya maksud gue akan selesai di tengah jalan, tidak sampai habis gitu. Paling tidak kontraknya ya tidak ada jaminan. Walaupun saat ini lagi-lagi ya Manchester United ini dikaitkan dengan banyak nama, berputar-putar seperti itu lagi. Kalau gue ikuti komentar-komentar, pendapat-pendapat di sosial media, macam-macam, dan rata-rata selalu sama. 13 tahun belakangan ini ketika ada momentum pergantian manajer, selalu sama. Sebagian besar, selalu sama. Melihatnya dari sisi teknis, dari sisi permainannya dengan tim sebelumnya atau dengan klub sebelumnya. Si A ini, kenapa? Karena si A ini bermain cair, bermain taka-tiki, bermain agresivitas tinggi. Sesuatu yang sama. Dan hasilnya paling tidak sampai dengan sejauh ini. Sama pula pemecatan awal diingin-inginkan, ketika datang dielu-elukan, lalu setelahnya disalah-salahkan. Kalau menurut gue seperti itu gitu loh. Dan gue menilai ini mungkin bukan hal yang tepat ya untuk hanya menilai dari satu sisi saja, karena faktanya kalau gue lihat ya dari apa yang terjadi 13 tahun terakhir ini, mereka bisa bagus di klubnya sebelumnya. Ya bukan hanya faktor teknis saja, tapi ada faktor penunjang lain. Support dari manajemen, situasi klub yang lebih solid, lebih jelas. Mungkin juga lingkungan kompetisinya tidak sama, negaranya berbeda. Ternyata sangat berpengaruh menurut gue. Jadi tidak sesimpel, oke, mereka menang trofi, mereka. Dan ini yang harusnya menurut gue ya, manajemen Manchester United lihat. Yang tadinya gue harapkan mereka sudah melihat ketika mereka mengambil Ruben Amorim. Tapi faktanya ya selesai lagi. Padahal selesainya pun juga terlalu cepat sih menurut gue ya. Betul-betul tidak disangka harus selesai secepat ini. Memperlihatkan kalau yang gue sebutkan di Instagram, memberikan sebuah keraguan besar sih tentang manajemen Manchester United. Saat ini Manchester United dikaitkan dengan banyak nama. Dan ini juga untuk sekaligus menutup video ini. Luar biasa. Ini malah kalau menurut gue ya, ini bergulir kayak liar gitu. Karena banyak sekali namanya. Ada Oliver Glasner, ada Enzo Maresca, ada Gareth Southgate, ada Kieran McKenna, ada Eddie Howe, ada Thomas Tuchel, ada Roberto De Zerbi,
wow, nama-namanya banyak banget ini ya. Bahkan dari Transfer News Live ini sementara ini merangkum ya nama-nama yang dikaitkan dengan Manchester United. Gareth Southgate, Enzo Maresca, Ole Gunnar Solskjaer, Joachim Low, Telat Ozum, Xavi, Thiago Motta, Igor Tudor, Ange Postecoglou, Walter Mazzarri, Marco Rose, Zsolt Low, Erik ten Hag, Edin Terzic, Ivan Juric, Jon Dahl Tomasson, Juan V. Peinado, Albert Celades, Gary O'Neill, Victor Pereira, Vitor Bruno, Sam Allardyce, Dunga, Bruno Lage, wow, Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti. Ini kalau diberikan ke media, diikut-ikutin, jadi begini. Oh, gue ingin coba nih, apa namanya, terlihat airnya membeku. Apakah ini sudah bisa diinjak? Artinya memang suhunya sudah cukup dingin dengan waktu yang cukup lama. Bismillah. Ternyata tidak. Ternyata gue terjeblos. Bolong lah tuh. Oke, Sobat Football United, gue harus keringkan dulu nih sepatu dan celana karena terjeblos. Tapi ya itulah Manchester United. Secara kesimpulan gue nilai belum kemana-mana, belum maju, bahkan sepertinya justru mundur dengan situasi ini. Happy? Enggak. Gue tidak happy dengan situasi ini. Ini situasi yang tidak gue harapkan sebenarnya. Seperti gue sebutkan sering kali ya, gue lebih berharap sebenarnya klub ini, Manchester United, lebih berani mengambil resiko dengan mengambil seorang manajer ataupun seorang nama, lalu mereka beri kesempatan seluas-luasnya, baik itu ketika grafiknya naik maupun tidak naik. Semua butuh waktu, semua butuh support, karena semua butuh proses menurut gue. Kalau mindsetnya dari manajemen Manchester United lebih ke arah jangka pendek, instan, lingkaran ini akan terus bergerak, berputar saja. Oh iya, ada juga yang mengatakan selama Glazer tidak kemana-mana. Well, bisa jadi itu tidak salah ya, karena situasi saat ini terjadi di periodenya Glazer. Tapi yang tidak kalah, apa ya, tidak kalah mencengangkan menurut gue, fakta bahwa Ineos kan sudah masuk dan diberi keleluasaan besar di sisi football operation. Dan ternyata mereka pun juga sejauh ini sama saja. Nampak mereka mengambil banyak sekali kebijakan, tapi sampai dengan sejauh ini kebijakan-kebijakan yang diambil belum terlihat ada hasilnya secara signifikan. Baik itu terkait dengan financial klub atau prestasi klub. Mungkin kita memang masih harus bersabar dulu. Mungkin memang ini lagi-lagi menjadi sebuah pelajaran terutama bagi fans ataupun gua sendiri ya, misalnya dalam melihat klub ini seperti apa, dalam mengatur ekspektasi setiap musimnya seperti apa. Bagaimana menurut Sobat Football United? Terima kasih banyak dukungannya, selamat datang ya subscriber baru. Jangan lupa like video ini kalau suka. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe. Yang belum subscribe terutama. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.